Oke, berarti gugur Tapi Yesus sebagai Bapa itu Gurunda, sendiri. kalau nggak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah, nggak bisa gitu. Ini Berarti peran, akulah Bang, dia peran. maksudnya? Jadi peran Roh Kudus, peran Sang Anak itu berbeda dengan peran Sang Bapa, gitu Gurunda. Mungkin gitu kesimpulannya. Oke, Sebab ketika Gurunda menyamakan, nah gimana? Kok Yesus kok berdoa? Dia Oke. berdoa kepada siapa? Ya kan kayak gitu. Oke. Pasti timbul pertanyaan seperti gitu, Gurunda. berarti gugur. Yesus bukan sang Tuhan. Ya, kalau dikatakan Tuhan, ya dia juga Tuhan, karena definisi Tuhan di sini, Bang, adalah penguasa. Tuhan Oke. kan penguasa, Bang. Baik. Di mana kita menaklukkan diri, di mana kita tunduk, ya kan? Kita menaati, itu namanya kita menuhankan. Oke, berarti akulah dia di sini adalah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, atau gimana? Iya, makanya Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Ya, betul, ya. Jadi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, ya itu Bapaknya sendiri, adalah sang sumber itu sendiri, Gurunda, gitu. Oh, berarti gugur dia ya? Bukan, ternyata dia nggak sehakikat dengan sang ilahi. Ya, kalau berbicara hakikat, ya sehakikat. Cuma perannya ini masing-masing. Wah. Ada Sang Anak, ada Roh Kudus, ya kan? Gitu, Gurunda. Kalau dia sehakikat dengan sang ilahi, sang Bapa ini, berarti ya akulah dia itu sang ilahi itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, kan gitu. Masuk lagi ke jadi dalam. mungkin gini, Gurunda. Masuk lagi mungkin gini, Gurunda. Tadi. Ya, gimana? Ya, jadi Gurunda begini, Gurunda. Ya, bukan saya bermaksud mengajar sama Gurunda ya, karena Siap. Gurunda biar bagaimana ya, namanya Gurunda ya. Bukan saya bermaksud mengajar lah. Mungkin Gurunda lebih banyak belajar juga ya. Tapi gini ya, Gurunda ya. Elohim itu kalau dia datang dengan kemahakuasaannya di dunia, di alam manusia begini, dengan kemahakuasaannya gini, Gurunda ya, kita tidak akan bisa mampu, Gurunda. Makanya dia datang ke dalam dunia melalui firman-Nya yang telah menjadi daging, yaitu telah menjadi manusia dan diam di dalam dunia, dunia manusia ini. Nah, itulah caranya dia datang melalui proses kelahiran. Jadi bukan berarti kayak teman-teman muslim ada, saya dengar biasanya itu di TikTok ya, Tuhan kok dilahirkan, ya kan kayak gitu. Itu dilahirkan, itu proses kedatangannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Karena dia adalah yang ada sampai kekekalan. Gitu, Gurunda. Berarti tetap aja kembali lagi akulah dia. Kan ke situ lagi jadinya. Iya, karena Yesua ini adalah sang firman, tidak terlepas dari sang Bapa. Maka itu muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi apa yang dikatakan Yesua, engkau telah melihat aku, berarti engkau telah melihat Bapa, karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, berarti akulah dia. Dan saudara PS King bagian daripada mereka yang menyesatkan banyak orang, kan gitu. Kan? Iya kan? Iya kan, Bang? Iya kan? Sepakat kita? Sepakat? Oke, dah. Baik, mungkin abang mau istirahat. Kalau mau kita naikkan yang lain, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Tengoklah susahnya seorang pastor keluar dari lingkaran yang dia ciptakan sendiri. Halo, semangat sore. Kok bisa naik? Maaf bang, saya cuma nonton aja, maaf bang. Menjumlah saya nonton aja. Iya, makasih. Bang. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Semoga mendapatkan hidayah. Ya teman-teman, kalau di Islam itu kan jelas kita justru dalam surah Fussilat
Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Innalladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada kita umat muslim, sesungguhnya orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, simpulnya kabarkan mereka dengan kabar gembira berupa surga. Ini malah sebaliknya, akan datang banyak orang memakai namaku berkata akulah Tuhan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Indah kali Islam itu. Halo bang. Halo juga. Semangat sore. Katolik Protestan, buka mic-nya. Mati nih ya. Bala si baloga. Kristen bang, Kristen. Oke, topi miring, otka, tikus, cap tikus. Cak tikus. Iya. Tikus. Kenapa Biasa cak tikus bang? Enggak bercanda. Akulah dia menurut saudara-saudara Kristen. Akulah dia itu siapa? Tuhan bang. Tuhan. Ya. Berarti Yesus itu Tuhan berarti ya. Ya, Yesus itu Tuhan, jelas. Oke. Di dalam Markus 13 nomor 6 akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu? Itulah oknum jahat yang mengaku Tuhan bang. Mengaku Yesus Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Yesus itu memang Tuhan, bukan mengaku bang. Nah, kata Yesus, akan datang banyak orang memakai namaku dan mengatakan Yesus itu memang Tuhan. Orang-orang itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Yang mengaku Yesus itu memang Tuhan. Itu siapa? Yesus itu diakui bang, bukan mengaku. Iya. Banyak orang akan datang mengatakan Yesus itu memang Tuhan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Alkitab bang. Kristen artinya ya? Iya bang, Kristen. Oke. Berarti banyak orang yang menyesatkan orang lain itu siapa? Banyak orang yang menyesat. Apa bang? Berarti yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Kristen kan? Kristen. Orang Kristen. Berarti menurut Markus 13:6 banyak orang yang menyesatkan banyak orang itu adalah orang agama. Tidak ada agama itu bang. Oknum jahat. Iya, orang-orang jahat ini yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan adalah agamanya apa? Kristen. Bagus. Sudah selesai kita dek. Ibadah. Ya selesai. Dah ya, pakai baju dulu nanti masuk angin. Tuh tengoklah, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen kata dia. Kalau Nabi Muhammad beda, akan datang banyak orang mengajarkan la ilaha illallah dan kabarkan kepada mereka kabar gembira berupa surga. Masih mau murtad, masih mau ragu masuk Islam setelah datang kebenaran itu kepada kita.
Masih mau? Begitu indahnya Islam itu. Sesungguhnya barang siapa yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Oke teman-teman, silakan. Kalau bisa ada pastor lagi yang naik, jangan yang jemaat biasa. Ini kayaknya pastor kayak ini. Udah pergi dia. Silakan pastor, pendeta, lulusan STT, STI, PKI, apalagi PKO. Silakan naik ke atas, kita diskusi. Tema kita masih tema sederhana. Ini malah Muslim yang banyak minta permintaan. Gatal juga teman-teman kita ini. Halo, halo, assalamualaikum. Halo. Saya dari Konghucu, baru masuk Muslim, sekarang lagi sakit, minta doanya. Cuman saya mau tanya ke Bang Juma, kalau saya nanti kalau sudah sembuh saya ngamen dengan bawa lagu-lagu yang tidak bersair Islam, apakah itu salah Bang Juma? Bagusnya ngamennya pakai syair Islam aja. Ya Rasulullah salamu. Saya takutnya. Kenapa? Takutnya kalau di kafe-kafe itu nggak ada yang mau terima dengan lagu-lagu yang seperti itu, Bang Juma. Oh iya, di kafe ya. Iya, iya. Tapi saya yakin ada yang mau mendengarkan, Bang. Karena Yang coba saya kan sabar Bang. Coba nadanya saya dengarkan coba. Satu lirik. solawat. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya dari Konghucu, bukan Kristen. Artinya dengan modal suara yang Allah anugerahkan kepada abang ini, dengan lirik-lirik seperti itu, saya yakin laris, Bang. Percaya deh. Yang penting yang didatangi itu Muslim. Karena tidak mungkin, tidak mungkin diusir. Kalau dia Muslim mendengarkan itu nggak mungkin. Makanya kalau mau ngamen itu, Assalamualaikum, boleh kami bersalawat, kayak gitunya. Ya, karena kalau saya ngamen kan ada panggilan di kafe-kafe itu, Bang Juma. Jadi kecuali kalau lagu itu mereka yang tentuin gitu. Oh siap. Kecuali kalau itu Saya boleh takutnya kan karena kan sekarang kan kondisi saya lagi kena penyakit Sakit kanker apa? otak, jadi kanker otak. Jadi saya hanya bisa cari uang kan dengan tenaga, dengan jual suara itu. Takutnya kalau bukan saya meragukan solawat, cuman kan kalau di kafe itu banyak yang nggak akan bisa terima kalau lagu-lagu. Iya. Oke. Jadi udah lama penyakitnya, Bang? Sudah dari 2018, cuman yang dropnya sekali ya. Dalam konteks Markus 13 nomor 6, kalimat banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang-orang. Mengacu pada pemunculan para mesias palsu atau pengajar-pengajar teologi yang mengklaim otoritas keilahian dan kebenaran mutlak atas nama Yesus. Teks ini menyoroti mereka yang menggunakan identitas, klaim, atau figur Yesus untuk mengarahkan pengikutnya pada keyakinan bahwa Yesus adalah sosok Tuhan yang patut disembah, bukan lagi sekedar utusan atau nabi yang membawa ajaran tauhid. Dalam perkembangan sejarah teologi, klaim bahwa Yesus adalah Tuhan ini tidak diucapkan langsung oleh sosok Yesus historis dalam Injil, melainkan dirumuskan dan digunakan oleh para tokoh gereja, pengajar dogmatika, dan konsili-konsili teologis belakangan. Jadi mereka yang mengaku dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan pada hakikatnya telah menggeser ajaran asli yang dibawakan oleh Yesus sendiri. Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah Bapa atau Tuhan yang Maha Esa. Namun, kelompok pengajar dan doktrin gereja belakangan
justru mempromosikan penyembahan kepada Yesus sebagai keilahian itu sendiri. Dengan memakai nama Yesus dan mengubah statusnya dari seorang hamba dan Rasul Allah menjadi sosok Tuhan, doktrin buatan manusia ini secara tidak langsung telah menyesatkan banyak orang dari jalan tauhid murni yang diusung oleh seluruh nabi terdahulu. 2024. Batuk Maaf dibuka Bang, enggak? cuma saya hanya ngomong. Sudah selesai semua. Tinggal Alhamdulillah. nanti tinggal jalani kemo-kemo aja. Siap, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Amin. Ya, pokoknya mohon doalah. Mudah-mudahan dengan ngamen bawa lagu gitu tidak tidak menyalahi agama, karena cuman itu Bang Juma yang saya bisa. Iya, silakan aja. Yang penting jangan lagunya mengajak orang bermaksiat. Oh, paling cinta-cintaan aja Bang Juma. Iya. Yang penting ada kan lagu sekarang itu yang sedang di LP-kan itu lagunya ajakan apa ya lagunya Iya. itu enggak tahu. Ya itu jangan. Kok hanya sekedar lagu. Ya sebisa mungkin lah ada pekerjaan lebih baik pelan-pelan ditinggalkan gitu ya Bang ya. Nah, Mana tahu dari mohon doanya. perjalanan itu bisa dapat rezeki ya, insyaallah amin. Sambil kalau siang saya cari barang bekas Bang Juma, cari botol-botol, kaleng. Abang di nanti mana ini? Kalau malam di Sumatera sekarang posisi. Kalau asli dari Kalimantan Barat. Sumatera mana Bang? Jambi. Sumut. Oh di Jambi. Jambi. Iya. Siap. Oke. Mohon doanya tetap istiqomah dalam Islam Bang Juma. Makasih udah dinaikin. Buat teman-teman yang di bawah, mudah-mudahan umat Muslim menjadi umat yang besar dan menjadi biar Kristen-Kristen itu sadar semua bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Makasih Bang Juma. Makasih juga Saudara Alvin. Sehat ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Mungkin ada yang mau naik warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman ya. Perjuangan seorang mu'alaf sudah kerja dengan semangat, lalu kemudian diuji dengan penyakit, tapi tetap beliau istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Kita yang Islam dari lahir baru kena panu aja merengek ke suami. Papa. Sampai sholat terbengkalai. Hanya gara manja-manja sama suaminya. Kenapa? Kamu kenapa? Saya buka baju kurus. Badan terlalu kurus. Mama kena panu. Panu aja satu kampung yang tahu. Saudara kita ini seorang mu'alaf diuji oleh Allah dengan penyakit, kuat beliau. Halo, semangat siang saudara Kalon. Kalon ya? Oh, Chandra. Selamat sore. Sore, Katolik Protestan. Protestan. Abangnya Sunni atau Syiah atau Mu'tazilah atau apa? Saya Sunni, saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim, bukan Kristiani. Silakan buka kamera. Saya mau tanya aja boleh Bang sebentar aja. Buka kamera, jangankan cuma nanya, salto-salto pun bisa di sini kayak di gereja. Silakan buka dulu. Bentar Oke. ya. Iya. Ini kan saya baca Injil Basilides itu mirip dengan ajaran Islam itu Bang. Mana itu ya Bang? Nah sekarang untuk diketahui otoritas siapa yang bisa menjadi acuan
bahwa Injil selain daripada Injil Bible yang dipakai Kristen itu salah atau benar? Termasuk Injil Basilides ini. Enggak. Yang saya tanya bukan yang saya tanya. Ini kan Ya. ada Injil Basilides abad kedua yang isinya Ya. mengatakan Yesus Ya. tidak disalib tapi diserupakan. Sangat mirip dengan ajaran Islam ya, yang tentunya datang di abad 7. Gitu. Di kitab yang Anda pakai juga mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa itu? Itu peristiwa sebelum penyalipan. Itu sudah penyaliban. Itu setelah Tapi keluar dari di- kubur. Markus 16. Sebentar Bang, artinya gini Bang, kenapa mirip Injil Basilides ini mirip dengan Al-Quran? Jangan-jangan Islam ini bidat kekristenan sekarang? Markus 16 juga mirip. Markus 16 juga mirip. Bahkan Lukas 22 nomor 68, 69, 70, 71 juga mirip. Bukan Isa yang disalib, bukan Yesus yang disalib. Ayo. Kalau di Ayo. Markus, Gimana dong? kalau di keempat Injil itu jelas namanya itu Yesus disalib, kronologinya jelas. Itu tuduhan, siapa yang itu tuduhan. menyalib, jelas. Itu tuduhan. Tapi yang disalib mengatakan bukan Yesus. Aku bukan Yesus kata dia. Ayo. Kalau abang baca ya nggak ada sih, nggak ada apa namanya. Abang kan cuma bertafsir, pada situ jelas ya Oh, enggak yang disalib dong. itu Yesus. Dia nggak mengaku Yesus. Pertanyaan saya cuman gini aja sih, kenapa ya Basilides ini kan abad 2 nih. Jadi ajaran tentang apa ini Basilides ini kan tentang doketisme. Itu udah dianatema oleh Oke. Petrus bahwa di sini bentar ya, dalam Galatia Bang, sebentar ya Bang. Ya. Di sini dikatakan, nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini kan Petrus sudah mengingatkan para rasul, para murid bahwa kalau ada Injil selain yang mencatat Yesus disalib, itu Injil palsu, maka terkutuklah dia, sekalipun yang mengatakannya itu malaikat. Nah, jadi kan pertanyaan saya, kok ini Injil Basilides kan yang udah di abad kedua tuh ya kan, itu udah Berarti dianatema, dibidatkan bahwa itu sesat. Nah, lalu berarti mirip Lukas- dengan abad 7. Berarti Lukas Injil lain dong. Terkutuk dong Lukas. Karena Lukas yang menceritakan bahwa yang ditangkap dan yang disalib ini mengatakan kalau dia itu bukan Yesus. Coba ya kita ketik ya, apakah Lukas Lukas 22. Langsung masuk ke data. Langsung masuk ke data. Apakah Lukas ya, Langsung bentar, masuk ke data. Langsung masuk ke data. Lukas Iya. 22 nomor Bentar, Bang. 67 Yesus yang 68 disalib. 69 66 70 71. Langsung masuk ke Ini data. kan, ya nanti saya buka juga ya. Apakah Lukas menyangkal bahwa Yesus yang disalib? Tidak, Lukas tidak Oke. menyangkal. Sebaliknya Iya, sekarang mari Lukas kita buktikan. justru mencatat yang disalib itu Oke. Yesus. Gitu. Baik, mari kita masuk data. Masuk ke data. Karena Lukas ini kan bukan firman Tuhan. Ini catatan yang dikumpulkan dari hasil penyelidikan. Iya, artinya silakan. kan kalau sebentar Bang, artinya kalau memang Lukas mengadakan penyelidikan, dia kan artinya dia bukan mengada-ngada, bukan dongeng. Iya, Dia benar-benar iya, apa melakukan namanya, penyelidikan. meneliti dengan baik. Meneliti. Nah, sekarang mari kita buka Iya. hasil penelitiannya di Lukas 22. Berani nggak? Oke, ini Lukas 22 ya, Oke, ayat silakan. 33. Secara tegas tertulis ketika mereka sampai di tempat tengkorak yang bernama
tengkorak mereka Kenapa menyalibkan Anda Yesus. langsung ke intinya dong, langsung ke intinya. Ini Lukas 22 kan? Nih. Lukas 22 nomor 68, 69, Lukas 22. 70. Ya, Ya, Lukas 22. 68, 69, 70, 71. Silakan. Ya. Ya. Yes. Sembilan. Yes. Silakan. Yesus ditangkap katanya di situ satu perikop. Dibaca satu perikop. Nah, di sini dikatakan ayat 22 pasal 22 68 69. Kedua ayat ini merupakan bagian dari dialog ketika Yesus diadili. Itu dia diadili lah. Masalah abang apa dia di Ya, situ? itu kan keterangan. Sementara kronologis yang terjadi adalah bahwa yang disangka Yesus itu mengatakan Yesus mulai sekarang sudah duduk di langit. Ayo. Oke, oh masalahnya itu. Oke, nah. Iya. Oke, ini Silakan. ayat 69 ya, 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Nah, itu siapa yang bicara? ya, ini Yesus yang ngomong. Terus yang di atas duduk di sebelah kanan siapa? Oke, sebentar. Ini ada ayatnya di sini dikatakan yang duduk di sebelah kanan itu kan maknanya ini. Iya, Maknanya dia iya. memiliki Iya. kekuasaan. Artinya Siap. Yesus itu Siap. berkuasa dan gini Bang. Kan dia ditanya. Jangan lari Kan dia Bang. ditanya. Tunggu. Kan dia ditanya. Enggak. Dengar dulu. Dia kan ditanya, apakah engkau Yesus? Tapi Apa di jawaban? ayat selanjutnya kan dia lalu dibawa ke, kalau abang mau jujur, abang kan mau berpolemik di ayat Apakah 69. engkau Yesus? Tunggu dulu. Apakah engkau Yesus? Apa jawaban Iya. orang itu? Jawabannya apa? Ya, setelah ada dialog, lalu Yesus kan dibawa ke salib, penyaliban. Enggak Artinya tuh. tidak Iya, ada- karena disangka Yesus, makanya jangan loncat. Apakah engkau Enggak, Yesus? enggak ada. Apa jawaban orang tadi? Apa jawaban dia? Akulah dia. Akulah Mana dia. ada? Inilah kalau Kristen suka berbohong, berdusta demi untuk menyesatkan Apanya? banyak Maksudnya orang. gimana? Enggak. Mana ada jawabannya? Akulah dia di situ. Yang di mana maksudnya? Di mana ayat mana? Ya 69 dong, 68, 69. Katanya Anda bawa data itu gimana sih? Oke, nih mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya. Artinya di situ, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan maknanya dia lalu terbang. Ya bukan. itu pemaknaan saudara. Iya. Karena Anda Enggak, Kristen, Oke, penyembah kita cari pengganti Yesus. Baca Makna 68 duduk. dong. 68-nya baca kita dong. baca, ntar ya. Kenapa makna? Makna duduk Kok di makna, sebelah kanan makna, Allah makna? menurut tradisi Yahudi. Kenapa makna? Ntar dulu nih, kita cari maknanya ya. Biar kita Bukan nggak ngarang. makna. Lah, Anda yang makna. Baca dong. Ntar ya, apa makna Baca. duduk di sebelah kanan? Loh, kenapa makna? makna? Orang lagi di sidang kok makna? Dia di sidang, Duduk. apakah engkau Mesias? Di sebelah kanan. Anda mau Allah. diskusi atau Anda mau nipu? Enggak, Anda makanya mau kita buka data menipu? menurut tradisi Anda mau Yahudi. menipu? Anda ingin menyesatkan atau apa ini? Jujur. Yahudi. Di gereja Anda ngajar, jangan di depan saya. Di gereja di anak sekolah minggu boleh. Di depan Bang Zuma jangan coba-coba. Meskipun saya tidak pakai filter. Oke, jangan coba-coba nipu. Makna menurut Yahudi,
makna menurut Yahudi. Nanti jangan-jangan kau tanya, bom ada di sebelah kanan saya. Oh, makna menurut Yahudi, bom sudah ada di samping kanan Tuhan di langit. Dasar koplak. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Dari Protestan, Om. Silakan buka kameranya, Abang. Mantap. Asik juga. Yang diusung oleh seluruh nabi terdahulu. Dalam Lukas 22 nomor 68 sampai 71, narasi yang ditampilkan menggambarkan proses pemeriksaan Yesus di hadapan mahkamah agama. Ketika Yesus ditanya apakah dia adalah Mesias atau anak Allah, tanggapan yang diberikan Yesus sangat diplomatis dan tidak pernah secara eksplisit menyatakan atau mengakui secara langsung klaim ketuhanan sebagaimana yang dituduhkan oleh para pemuka agama saat itu. Sebaliknya, Yesus justru memberikan jawaban yang ambigu dan membalikan pertanyaan tersebut, yang kemudian ditafsirkan secara sepihak oleh mahkamah agama sebagai suatu kejahatan atau penistaan untuk melegitimasi rencana penangkapan dan eksekusi terhadapnya. Jika dianalisis dari sudut pandang teologis dan tekstual yang kritis, ayat-ayat dalam Lukas 22 tersebut menunjukkan bahwa proses pengadilan tersebut penuh dengan rekayasa dan kesalahpahaman intelektual. Ketiadaan pengakuan eksplisit dari Yesus mengenai klaim ketuhanan atau penyaliban dalam teks tersebut menguatkan pandangan bahwa peristiwa penyaliban dan penjatuhan hukuman terhadapnya didasari oleh tuduhan palsu dan vonis yang dipaksakan. Hal ini sejalan dengan perspektif bahwa figur yang mengalami eksekusi penderitaan tersebut bukanlah hakikat dari ajaran tauhid murni yang dibawakan oleh Yesus, melainkan hasil dari konstruksi narasi dan tuduhan para pemimpin agama pada masa itu. Apa namanya, channel Abang ini ya, mantap juga Siap. pokoknya. Thank you. Gimana, Bang? Gimana? Tema saya gimana? Soalnya saya juga baru gabung di grup apa namanya, di live TikTok Abang ini. Dari tadi saya minta pengen apa namanya, basa-basi sedikit lah gitu. Oke. Nah, boleh ada yang saya tanya-tanya, Om? Boleh. Nah, itu Abang ini posisinya untuk keagamaan Abang ini biasanya kan seperti di Kristen Protestan itu ada yang namanya pendeta. Iya. Ada yang ya macam-macam lah. Kalau di Bapak sendiri untuk posisinya untuk di keagamaan Bapak ini apa? Saya seorang apologet Muslim, apologet Islam. Apologet. Artinya bisa dijadikan bahwa sebagai seorang apologet itu bahwa salah satu sebagai figur ya apa namanya yang patut untuk diteladani begitu. Kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau salah. Iya. Nah, yang saya tahu menurut pemahaman ilmu dangkal saya gini Om. Jadi ilmu dangkal saya menyatakan begini, bahwa semua ajaran agama itu baik. Ya, Kalau itu saya adalah disanggah ya Om ya, disanggah. ya, Saya itu ilmu dangkal kan sudah Anda akui. Ya, saya nggak masuk ke ranah bagaimana isi dari Alkitab ataupun dari Al-Quran. Saya nggak masuk ke ranah sana gitu. Iya. Nah, Anda sudah akui itu tanggapan orang apa? Saudara sebagai orang dangkal. Dimaklumi, silakan lagi. Oke. Jadi Om, kita memang sebagai, apalagi sebagai apologet itu adalah seorang figur yang patut untuk diteladani semua umat yang menonton di live TikTok ini, ya Bang. Nah, sekarang memang sebagai seorang figuran itu, bahwa memang yang harus patut diteladani adalah sifat-sifatnya, karakternya, untuk bagaimana memberikan semua teladan-teladan yang baik bagi umatnya untuk patut untuk diikuti. Balik lagi, setahu saya agama tidak untuk
ya, tidak untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, terlepas dari kita mau mempelajari agama yang lain, sama halnya dengan dapur kita dengan dapur orang lain. Nah, apa yang ada di dapur orang lain kita tidak tahu, begitu. Nah, kalau memang kita sudah tahu dapur orang lain, kita pasti sudah mau ceritakan ini isinya. Selagi kita tidak tahu dapur orang lain, maka kita tidak perlu untuk berdakwah ataupun berpendapat begini, karena kita memang beda untuk alirannya. Nah, dari yang saya lihat secara visual, secara kasat mata, nah, mohon maaf kalau saya salah, kalau saya memang berat ngomongnya, mungkin Om ini dari kacamata saya untuk menilai Om ini memberikan seolah-olah contoh yang mohon maaf sebelumnya kurang baik untuk diteladani. Kenapa? Karena mengandung sara unsur kebencian terhadap agama-agama yang lain. Karena di kami sebagai seorang Kristen yang memang benar-benar untuk sudah memiliki iman, mempunyai iman, bahwa itu tidak baik untuk memberikan dampak-dampak negatif kepada orang lain, apalagi mempengaruhi, begitu. Kalau kristenisasi? Nah, saya nggak mengarah ke sana. Kristenisasi buat apa gitu. Nah, itu namanya? perintah di Bible. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Asap-asap bang, kena PL nanti. Oke, siap. Maaf. Nah, Gimana itu? Jadi saya nggak Gimana kira-kira apa upaya kami umat Islam untuk membentengi umat Islam ini dari gerakan pemurtadan sesuai dengan perintah di Bible? Jadikanlah. Coba diulangi lagi. Anda bicara panjang lebar, saya tidak minta diulangi. Artinya penalaran saya jauh di atas Anda kan gitu. Saya baru ngomong sedikit, Anda sudah minta diulangi. Tadi Anda dengar, saya mendengarkan Anda ngomong kayak profesor. Giliran saya ngomong sedikit aja, Anda langsung pikun. Saya katakan di dalam agama Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Lalu, apakah saya dikatakan sebagai orang yang tidak paham kitab Anda tentang Kristenan kalau ini sudah di luar kepala? Bibelnya Anda sudah di luar kepala. Apa masih diragukan? Dibandingkan pendeta yang di gereja, hanya data-data tentang perpuluhan yang dia tahu. Kira-kira yang tahu agama Anda itu saya atau pendeta dan pastor? Kan begitu? Nah, begini Om. Karena saya dari awal sampaikan ke Omnya ini bahwa saya tidak mau lari ke ranah Alkitab yang apapun isi Alkitab, karena Alkitab itu itu adalah bagaimana keyakinan kita untuk meyakininya. Nah, sama halnya dengan yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengurus dapur orang lain apapun ceritanya itu, kecuali Om masuk ke dalamnya, benar-benar ingin memasuki bagaimana menjual, menelari. Nah, kalau hanya begini, kita untuk mencari kejelekan, apa itu bunyi dari sekarang begini. Memang benar apa yang dikatakan saudara kita yang tadi, memang dalam Alkitab. Sekarang ada gantian maknanya, kita bicara. Ada maknanya. Gantian kita bicara. Anda dengan saya, Anda naik di kumal saya saja. Anda tidak berikan saya ruang untuk berbicara. Bagaimana Anda mau mengajarkan sebuah kebenaran kalau Anda ngomong aja tidak memperhatikan orang? Ada masa di mana orang ini dikasih ruang untuk ngomong. Anda mau ngajarin saya, gitu maksudnya. Nah, jadi saya kasih analogi begini bang. Dengarkan saya, ini analogi. Kristen itu agama yang memiliki amanat agung untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Dengan cara apa? Jangan dulu, nanti Anda bantah, sabar, dengarkan dulu supaya masuk di sini. Ya, saya seorang apologet, saya apologet Muslim. Ini saya kunyah siang malam ini isinya ini. Jadi jangan Anda ngajarin saya tentang Kristenan. Saya hanya ingin mengatakan begini,
orang Kristen itu punya impian menjadikan Indonesia seluruhnya menjadi Kristen sesuai dengan Matius 28. Diam dulu, nanti giliran saya tanya Anda mingkem. Ya, ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Lalu kami orang Islam ini yang berakal mau gitu ikut-ikut kalian? Beragama tanpa akal, mau gitu? Ya nggak mau dong. Maka dengan cara apa kami menghalau? Dengan cara seperti ini, supaya kalian itu sadar bahwa orang Islam dalam hal ini apologet Islam itu lebih paham isi Bible daripada Kristen itu sendiri, meskipun selevel pendeta atau pastor. Anda lihat sendiri tadi bagaimana pastor Anda di sini jadi onde-onde. Oke, saya ingin tanya kepada saudara. Dengarkan pertanyaan saya. Ini Bible. Di sini ada terbagi dua isinya. Ada kitabnya Yahudi, ada kitabnya Yahudi sepotong, sepotongnya lagi kitabnya orang Romawi. Pertanyaan saya terkait dengan kekristenan atau Katolik, adakah ilmu yang bisa saya kuasai di luar kitab ini untuk memahami tentang agama Anda? Silakan Anda buka mic, Anda bicara. Nah, di dalam kitab Matius kan katanya seluruh Indonesia mau dikristeniskan. Adakah tulisan kata Indonesia di dalam situ, negara Indonesia di dalam kitab Matius itu? Kalau ada kata Indonesia di situ, saya mau jadi Islam sekarang. Jangan jadi Islam. Di Islam tidak dibutuhkan orang bodoh. Ini Matius 28. Dengar, saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Apa? Coba bacakan. Pergilah ke seluruh dunia. Indonesia termasuk dunia enggak? Kutanya dulu. Indonesia termasuk bagian dunia enggak? Kutanya dulu. Ya, Indonesia dunia. Itu jangan dialihkan seperti itu. Pergilah ke Indonesia. Enggak ada di situ. Itu berarti otaknya yang dungu di situ. Dunia itu bagian dari Indonesia enggak? Bukan seperti itu. Kutanya lagi. Jangan dunia, jadi dungu seperti Indonesia itu bagian dari dunia enggak? Ke seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Oh, kalau seluruh dunia itu Indonesia enggak termasuk. Nah, ini masalahnya, otaknya yang memang sifatnya mau menjelekkan itu. Nah, ini. Kutanya dulu, yang dangkal gitu. Kutanya dulu. Ke seluruh dunia Indonesia termasuk enggak? Ya, itu beda konteks itu. Jangan tanya saya seperti itu. Ke seluruh dunia. Atau Anda ingin mengatakan itu Indonesia bahwa hanya sebagian kecilnya. Atau Indonesia Anda mengatakan bukan di dunia? Oke, saya iakan kepada sekarang salah satu. Oke, saya iakan, lanjut. Pergilah ke seluruh dunia dalam kurung Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Madura, bangsa Jawa, bangsa Bali. Jadikanlah seluruh menjadi muridku, Kristus atau Kristen. Betul? Kok betul nggak? Lanjut, saya dengar. Iya, itu dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu dalilnya. Ya. Terus kami harus diam-diam gitu. Harus anak-anak kami ikut juga menyembah kepada makhluk kuburan gitu. Oh, sorry, maaf kawan, maaf. Itu nggak bisa dong. Nggak bisa. Gimana dalil tadi? Gimana dengan dalil tadi? Anda sudah akui bahwa memang ada perintah mengkristenkan Indonesia? Anda sudah akui? Memang, oke, ada perintah. Sekarang balik lagi ke manusianya. Bagaimana otak manusianya? Mau berterima atau tidak, sama dengan saya. Saya tidak mau jadi Islam kok. Nah, siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Nggak ada. Ya, sekarang apakah ada di dalam Bible Anda menyuruh saya menjadi Kristen? Ada nggak? Ya, terserah kamu kalau kamu mau. Ya, begitu kan? Bukan terserah. Pertanyaannya, ada nggak di dalam Bible perintah untuk menjadikan saya sebagai Kristen? Ada nggak? Ada uangnya, nak? Ada uangnya apa di sini? Sekalian cuci mobil tuh? Masih kebuka nggak?
inilah sifat-sifat orang yang seperti ini. Jadi seorang figur tapi tidak memberikan contoh yang baik. Apakah itu yang dinamakan sebagai Enggak, saya tanya dulu, figur yang jangan menangis diteladani? dulu. Ada Tidak nggak di menangis, dalam saya Bibelmu? siap di sini kok. Ada nggak di dalam Bibel Anda memerintahkan saya untuk menjadi Kristen? Ada nggak? Itu tidak diperintahkan untuk diperintahkan bukan untuk memaksa. Jadikanlah. Itu perintah apa kalau jadikan? Ya perintah. Nah, jadikanlah sekarang Bang dipaksa. Suma menjadi pengikutku, betul nggak? Mau tidak? Saya nggak mau, enak aja. Ya sudah kalau tidak mau Nah, tidak inilah. berterima, silakan. Inilah saya ada di sini karena saya tidak mau. Ya terserah. Ya Mau udah, ikut makanya atau tidak. ngapain Anda celoteh kosong? Harusnya Anda bahas tema saja. Iya, Ngapain makanya saya celoteh kosong kalau Anda sadar bahwa kan agama saya Anda sampaikan dari memaksakan awal. orang lain untuk menjadi penganutnya? Ngapain Anda celoteh kosong? makanya saya bilang dari awal, Om, boleh kan nggak saya nanya-nanya? Saya nggak boleh basa-basi sama Om. Itu kan dari Anda awal saya nggak bilang. nanya-nanya. Anda nggak ada nanya-nanya. Anda berkhotbah. Anda Enggak, saya nggak berkhotbah. berkhotbah. Anda Saya hanya mau mendoktrin. mengomentari Anda ingin sifat cuci dan otak karakter seorang saya. figur. Tapi maaf, Di mana-mana saya pendeta, Om tidak menunjukkan dengan karakter yang Om saya punya seperti ini, nggak punya. jangan Di mana-mana. jangan kau katakan saya pendeta. Saya ini menghalau gerakan Beda level, kristenisasi. beda level. Ya Beda memang level, beda beda. level. Kalian mau mengajak orang menjadi Kristen, saya mau mengajak level. orang jangan Kristen. Beda memang. Beda level. Orang yang Ya, karakternya orang tidak Kristen, beriman, beda level. Orang Beda. Kristen mau orang Indonesia Sebenarnya saya seluruhnya malas menjadi berdebat Kristen. dengan Om karena beda level. Terus kenapa Anda Iman naik? Saya dengan Om itu beda Kenapa level. Anda naik? Kenapa Anda naik? Nah, saya hanya mau mengomentari sifat dan karaktermu itu tidak memberikan Saya contoh yang membantah. baik. Saya membantah. Tidak Saya memban- justru Enggak, bukan hanya membantah. membantah. Itu hak Dari tadi saya. saya lihat siaran langsung. Itu Om. hak saya. Jelek sekali Sekarang saya lihat karakternya. sekarang Serius. pertanyaannya begini. Jelek Dengarkan pertanyaan saya. Bagus nggak agama Anda yang memaksakan orang lain menjadi Kristen? Bagus nggak? Ya, bukan masalah memaksa harus seperti apa. Sekarang gilirannya tanyakan orang yang mau tidak. Bukan masalah mau tidak mau. Jadikan. Dalam Markus 16 nomor 16 yang menyatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seringkali dijadikan dasar dogmatis untuk mengharuskan ritual baptis sebagai syarat mutlak keselamatan. Namun jika dicermati struktur kalimatnya, bagian hukuman pada frasa kedua sama sekali tidak menyebutkan kata baptis, melainkan hanya menekankan pada aspek siapa yang tidak percaya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dari ancaman hukuman tersebut adalah penolakan terhadap kebenaran keimanan, bukan sekedar tidak dijalankannya ritual fisik baptis. Dalam tradisi keagamaan dan ajaran para nabi, keselamatan sejati selalu berakar pada keimanan yang lurus kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketaatan moral, bukan pada formalitas ritual lahiriah belakangan. Jadi, pemaknaan yang mewajibkan ritual baptis air sebagai penentu surga atau neraka merupakan bentuk penyempitan makna teologis oleh doktrin institusi gereja. Selain itu, secara analisis tekstual, bagian akhir kitab Markus 16 nomor 9-20 diakui oleh mayoritas ahli kitab sebagai sisipan atau penambahan belakangan yang tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip tertua yang paling andal. Oleh karena itu, menjadikan Markus 16 nomor 16 sebagai landasan mutlak untuk menghukum orang yang tidak dibaptis adalah langkah yang lemah secara historis tekstual, serta menyimpang dari ajaran tauhid asli yang diajarkan oleh Yesus, di mana keselamatan didasarkan pada iman dan amal soleh di hadapan Allah. Jadikan, dengarkan di Markus 16:16. Beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Itu kan hanya diberitakan. Paham tidak? Bagaimana cara Anda memberitakan? Ya, memberitakan Bible itu hanya dengan menggunakan bagaimana kita untuk memberikan sifat yang baik kepada orang, memberikan watak yang baik kepada orang, memberikan karakter yang baik. Beritakanlah Karena Bible kepada ciri-ciri- seluruh begini, makhluk. Dengar, ciri-ciri orang baik beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu pemaksaan, itu pemaksaan. Itu pemaksaan.
dihukum dari mana? Lah Siapa itu yang bilang? Bibelmu. Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu itu pemaksaan. Ayo. Bukan, itu bukan pemaksaan. Coba mana? Markus 16 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa ngancam? Kalau saya nggak mau, Enggak. Masalahnya sekarang yang tidak percaya dari mana? saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kenapa ancam? Enggak, kalau tidak percaya. Ya terus kenapa tidak. diancam? Kenapa diancam? Enggak mengancam. Itu akan dihukum. Itu bukan ancaman. Ancaman seperti apa? Lah, akan dihukum, itu bukan ancaman. Iya. Kalau kamu tidak percaya. Agama apa ini? Kok ngancam? Ngancam orang yang tidak mau jadi Makanya- Kristen kok diancam? Makanya Markus 16 nomor 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kok ngancam? Enggak ngancam, itu hanya asumsimu saja, itu mengancam, asumsimu mengancam itu. Yang Cuma tidak pikiranmu percaya, aja. yang tidak terlalu takut. percaya, terlalu yang takut. tidak percaya Ya sudah, akan kalau tidak dihukum. percaya, sudah sana pergi ke neraka Diancam. sana. Diancam. Neraka punya ada. Enggak, Diancam soalnya, Enggak. diancam. enggak diancam. Akan Enggak. dihukum katanya. Bagaimanapun kita Dihukum. mau kemana itu tidak ada kata ancaman di sana. Oke, Jangan baik, ditambahkan. saya tunjukkan. Jangan Saya tunjukkan ya, ditambahkan. saya tunjukkan. Jangan ditambahkan. Oke, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nih kita lihat betapa agamamu itu mengancam orang kalau tidak percaya. Nih, Markus 16. Aku tunjukkan samamu ya. Kau kalau tidak ada Bible di otakmu, jangan bilang tak ngancam. Ini aku tunjukkan Dan samamu. itu yang terlalu sinis sekali. Terlaluan. dengan ayat-ayat Oh nggak saya. bisa, Jadi, enak aja kalian. makanya- Kalian mau dibiarkan, makanya- kalian mau dibiarkan enak aja. siapa yang mau dibiarkan? Gak bisa dong. Nih, aku tunjukkan samamu bos. Nih, aku balikkan kamera. Nih, aku tunjukkan samamu. Besarkan dulu ya. Nih, Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa ini? Ancam atau tidak itu? Ancam atau tidak? Ngomong. Oi. Ngancam atau tidak ini? Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ini apa ini? Ngancam dak? Ngancam gak? Ngancam gak? Ini enggak ngancam. Apa mau dirubah bunyinya? Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan digelitik, gitu. Hah? Siapa yang tidak percaya akan dicipok. Siapa yang tidak akan percaya akan diayun, digendong. Hah? Hah? Wow, parah kali agamamu bro. Agamamu kok begitu kali ngancam-ngancam bro. Kenapa agama memaksakan kehendak bosku? Gimana? Ngancam gak? Ngancam gak? Ngancam gak ini? Ngancam gak? Ngancam tidak? Hah? Ngancam tidak? Sebenarnya, ini tak ajarin pelan-pelan. Yang lain dengarkan. Sebenarnya ini yang diperhatikan Belanda. Ini yang diperhatikan Belanda masuk ke Nusantara. Orang-orang yang percaya kepada Belanda menjadi pengikutnya, dibaptis kalian kan? Iya kan? Orang-orang yang percaya kepada penjajah Belanda dibaptis oleh mereka. Makanya penjajah datang sekaligus bersama dengan pastor pendeta.
Mereka membawa misionaris. Penjajah datang ke Nusantara, yang percaya kepada penjajah dibaptis, yang tidak percaya diapain? Saya mau jelasin, mau dengerin tidak? Enggak, saya tidak mau dengar. Dengarkan. Nah, ya sudah, Kau yang harus dengar Bro. saya. Jangan diacukan di sini. Kau yang harus dengar saya. Mau nipu dia, teman-teman. Itu yang dipakai. Yang mau berdamai dibaptis, yang tidak mau berdamai dum 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 dum. Makanya lahirlah para pahlawan-pahlawan itu. Kenapa pahlawan bisa ada disebut pahlawan di Nusantara ini? Ada yang disebut pahlawan nasional. Kenapa? Karena mereka nggak mau dibaptis. Coba kalau semua orang di Indonesia, di Nusantara ini mau dibaptis, merdeka nggak Indonesia? Andai saja seluruh pribumi mau dibaptis oleh penjajah, merdeka nggak Indonesia? Enggak dong. Coba pahami itu, pahami itu. Jadi jangan Anda naik-naik ke sini sok pahamkan saya. Oke? Jadi kalau Indonesia ini tadinya jadi berhasil dibaptis oleh penjajah, maka Indonesia itu tak ada. Untung sebagian besar penduduk pribumi tidak mau dibaptis. Tapi yang mau dibaptis mereka adalah tadadeng dadadeng deng 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 deng. Yang mau dibaptis sama penjajah mereka adalah tadadeng deng deng, dan turunannya sekarang beragama tadadeng deng 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 deng. Kriuk. Oke, satu lagi teman-teman sebelum kita istirahat, saya juga mau mandi. Halo, semangat sore. Andaikan penduduk Indonesia seluruhnya mau dibaptis oleh penjajah saat itu, maka yang berkuasa di Nusantara ini siapa? Belanda. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, halo, halo. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Begitulah barangkali teman-teman sekalian. Dari seluruh rangkaian diskusi ini membahas perbandingan kritis antara teologi Kristen dan ajaran Tauhid Islam yang ditinjau dari perspektif historis, tekstual, dan apologetika Islam. Seluruh poin pembahasan mulai dari posisi Yesus di sinagoge, perbedaan konsep Tuhan adalah roh dan roh adalah Tuhan, hingga praktek perpuluhan era modern menunjukkan adanya pergeseran mendasar antara ajaran awal Yesus dengan dogma-dogma yang dirumuskan oleh doktrin gereja belakangan. Yesus historis ditegaskan hidupnya sebagai seorang nabi dan utusan Allah yang taat pada hukum Taurat dan mengajar untuk menyembah Sang Pencipta yang Maha Esa. Sedangkan bentuk penyembahan kepada Yesus maupun ritualistis keuangan seperti perpuluhan uang tunai merupakan hasil konstruksi institusional di luar tradisi kenabian yang asli. Dalam hal syarat keselamatan dan pengadilan akhirat, analisis terhadap ayat-ayat kitab Matius 13 nomor 50, Markus 16 nomor 16, dan narasi penyaliban menegaskan bahwa keselamatan sejati selalu berlandaskan pada keimanan yang lurus atau tauhid, serta amal perbuatan yang soleh. Pandangan ini menolak doktrin keselamatan otomatis melalui penebusan dosa atau sekedar formalitas ritual lahiriah seperti baptis air. Penyesat yang dimaksud dalam Markus 13 nomor 6 ditafsirkan sebagai oknum atau aliran teologi yang mengatasnamakan nama Yesus
untuk mengangkat derajat figur fisiknya menjadi Tuhan, sehingga memalingkan umat manusia dari prinsip tauhid murni yang diusung oleh seluruh nabi terdahulu. Jadi benang merah dari seluruh percakapan ini adalah pentingnya mengembalikan figur Yesus ke dalam konteks historis dan teologisnya yang murni sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Banyaknya doktrin keagamaan saat ini yang mengajarkan penyembahan kepada manusia, pengampunan dosa melalui peristiwa kematian, maupun kewajiban dogmatis belakangan merupakan hasil interpolasi teologis dan pembentukan dogma institusional sepanjang sejarah. Dengan melakukan analisis kritis terhadap teks-teks Alkitab itu sendiri, terlihat jelas bahwa ajaran asli Yesus tidak pernah bertentangan dengan ajaran tauhid murni yang juga menjadi inti dari pesan keislaman. Jadi menurut saya pemahaman ini memberikan pemetaan yang jernih agar masyarakat tidak terjebak dalam dogma-dogma buatan manusia yang mengaburkan batasan tegas antara pencipta dan ciptaan. Keselamatan di akhirat bukanlah milik kelompok yang mengklaim ritual tertentu atau bergantung pada pengorbanan pihak lain, melainkan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap jiwa yang bertauhid, bertakwa, dan bertanggung jawab penuh atas amal perbuatannya di hadapan Sang Maha Adil. Ya, kita tutup dulu di sini. Udah ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi habis isya dengan tema yang sama. Akulah dia, dialah aku. Akulah dia, dialah aku. Dia, aku. Sekira begitu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kepada saudara saya non-muslim ketika kebenaran yang aku sampaikan itu membuat saudara hatinya menjadi pink, jadi ungu, kayak baju saya nih. Ini baju senam ya. Silakan datang di komal saya ini, panggil pendeta pastornya untuk kita berdiskusi ya. Kepada semuanya yang ada, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah apiku merdeka.